Halo Sobat Teknik, selamat bergabung di channel Teknik Govinda, channel khusus teknik segala teknik. Apakah Anda adalah orang yang termasuk tidak mengerti masalah arus, tegangan, dan daya? Padahal secara tidak sengaja, kita sering sekali menggunakan ketiga istilah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengerti teori istilah tersebut, saya akan mencoba menjelaskan secara gamblang, mudah dimengerti. Simak video ini sampai selesai. Daya dalam fisika adalah laju energi yang dihantarkan atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Daya dilambangkan dengan P. Mengikuti definisi ini, daya dapat dirumuskan yaitu P adalah daya, satuannya watt. W adalah usaha, satuannya joule. T adalah waktu. Sedangkan V adalah tegangan atau beda potensial, satuannya volt. I adalah arus, satuannya ampere. Dan R adalah tahanan atau hambatan, satuannya ohm. Tegangan listrik kadang disebut sebagai voltase, adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik, tergantung pada perbedaan potensial listriknya. Suatu tegangan dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Selanjutnya yaitu arus. I. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan coulomb per detik atau ampere. Contoh arus listrik dalam kehidupan sehari-hari berkisar dari yang sangat lemah dalam satuan mikroampere, seperti di dalam jaringan tubuh, hingga arus yang sangat kuat 1-200 kA, seperti yang terjadi pada petir. Dalam kebanyakan sirkuit, arus searah dapat diasumsikan resistansi terhadap arus listrik adalah konstan, sehingga besar arus yang mengalir dalam sirkuit bergantung pada voltase dan resistansi sesuai dengan hukum Ohm. Begitulah Sobat Teknik. Tahanan atau beban adalah komponen elektronik dua saluran yang didesain untuk menahan arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan di antara kedua salurannya sesuai dengan arus yang mengalirinya berdasarkan hukum Ohm. Analogi untuk memudahkan pemahaman pengertian di atas sudah saya sebutkan tadi. Kita dapat menganalogikan arus, tegangan, dan daya seperti sebuah tandon air yang digunakan untuk mengisi bak mandi seperti berikut ya. Dari gambar ini dapat diumpamakan bahwa tegangan atau beda potensial sama seperti ketinggian titik atas air dalam tandon dengan dasar bak mandi. Air diumpamakan sebagai arus, bak mandi diumpamakan sebagai tahanan atau beban, dan daya diumpamakan tenaga semprotan air yang dihasilkan oleh perpaduan tinggi tandon air dan air itu sendiri. Untuk memudahkan penerapan rumus daya, arus, dan tegangan, kalian bisa simak gambar berikut. Dari gambar ini maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa semakin besar daya disebabkan oleh semakin besar tegangan atau beda potensial atau arusnya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya arus tidak akan mengalir jika tidak ada tegangan atau beda potensial, dan tegangan atau beda potensial tidak berfungsi jika tidak ada arus. Bagaimanakah arus bisa mengalir? Seperti telah diuraikan pada analogi tandon air tadi, bahwa air
tidak akan mengalir jika posisi titik air dalam tandon air lebih tinggi dari bak mandi. Bayangkan, jika posisi titik air sejajar dengan posisi bak mandi, arus hanya dapat mengalir jika tegangan atau beda potensial ada. Sumber arus sampai saat ini umumnya berasal dari PLN, sedangkan arus listrik di daerah Jawa Tengah disuplai dari pembangkit listrik Karangkates yang ada di daerah Malang. Untuk bisa mengalirkan arus sampai daerah Jawa Tengah, maka harus diberi tegangan yang sangat besar sekitar 500.000 volt melalui sebuah jalur kabel yang dinamakan SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Walaupun begitu, tetap setelah jarak tertentu, saluran SUTET ini tegangannya harus dinaikkan kembali melalui sebuah gardu listrik menggunakan trafo step up. Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat, dan kalaupun jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.